lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you did. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Katakan shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi belum terdengar suaranya, katakan shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Jangan biasa di luar ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini. Saya percaya Tuhan ingin menyampaikan sesuatu dalam hidup kita di pagi hari ini. Biar di pagi hari ini mari Bapak Ibu Saudara kita heningkan sejenak. Kita ingat-ingat kebaikan Tuhan dalam seminggu ini. Apapun keadaan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Mari kita ucapan syukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Sebab Kau Allahku yang baik. Aku bersyukur kami datang menyembah-Mu. Apapun yang terjadi, kami tetap mau bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Yesus, Kau yang hadir di sini, Kau yang jamah setiap hati. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu
Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita bagi berdiri bersama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, sebab Kau yang beri kami kemenangan, Tuhan. Mari angkat dua tanganmu, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, Kau ingkari kesetiaan-Mu, Tuhan, di sepanjang hidup kami. Thank you, Lord. Untuk selamanya ku kan setia, ya Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang. Mari umat Tuhan, beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu di sepanjang
ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari umat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan katakan, yang berkuasa, siapa namanya? Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan dan ditinggikan, ini pujian penyembahan umatmu di tempat ini Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan dan ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja, yang bertata, oh yang berkuasa. Jesus, Jesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih lagi. Biar namamu saja Tuhan yang kami agungkan, namamu saja Tuhan yang kami tinggikan. Sebab kami percaya Tuhan, ketika pujian penyembahan ada di tempat ini, akan ada kemenangan baru dalam hidup kami, akan ada mujizat baru dalam hidup kami Tuhan. Pintu-pintu tertutup akan terbuka dalam hidup kami Tuhan. Jalan yang tidak kami lihat, kami akan bisa melihat jalan-jalan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar di pagi hari ini ya Bapa, biar Tuhan yang urapi ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar semuanya hanya untuk kemuliaan namamu saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu juga akan memberikan kami kekuatan, firman-Mu juga akan memberikan kami kemenangan, dan bahkan firman-Mu juga akan menegur dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Aba, kami mau lebih lagi memuji dan menyembah namamu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi boleh katakan shalom. Saya masih belum melihat tangan-tangan terangkat, sepertinya tangannya masih kesemutan di pagi hari ini ya. Sekali lagi katakan shalom. Nah, ini baru umat jemaat GBK Tarizo. Sebelum duduk, bisa sapa kiri kanan katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Jika sudah, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebab dialah Allah kita yang baik. Itu
Saya undang untuk kita bagi berdiri bersama-sama. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab dialah Allah Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kosta benteku, tak akan ku ragu. Kau sejamin hidupku, kau keselamatanku, yang membelaku. Kau selalu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Bersama-sama buat Tuhan kita. Kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota benteku, tak akan ku ragu. Jamin kau keselamatan, yang membelaku. Kuasamu, mari angkat kedua tanganmu, katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tanganku aku tinggi, Tuhan yang benar tinggalkan. Janjimu tak berubah, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita ucapkan bersama-sama buat Tuhan kita. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan, kau mengangkatku tinggi, kau Tuhan yang benar. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Beri kemuliaan buat Tuhan kita dan sorakan haleluya. Sebab dialah Tuhan yang besar. Mari umat Tuhan, kita tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita yang besar. Come on. Kisah kawalan merangkai jagat raya, pencipta alam
dipatahkan, mujizat dinyatakan. Umat Tuhan katakan, great is our God. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, penciptaan semesta, pemilik kehidupan dan sanggup jalan-jalan. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Mari umat Tuhan katakan, great is our God. Biar musik penyembah nama Tuhan. Mari umat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan katakan bersama-sama. Katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan. Belum semuanya angkat tangan. Sekali lagi, kami rindukan kuasa-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Katakan, great is our God, great is our God, great is our God, great is our God. Haleluya. Sebab Engkaulah Allah kami yang besar, Tuhan. Lebih besar dari segala masalah, lebih besar dari segala apapun di dunia ini, Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu bisa menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku.
percaya buat kasih-Mu di dalamku Oh Jesus selama-lamanya. di dalamku selama-lamanya. Oh di dalam asy silabala masyandara balabala masy kiri alabala masyandara balabala masy di dalam masyandara kiri di dalam mori dalam masy di dalam masyandara balabala kiri di dalam balabala 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 masy di dalam masy kiri di dalam masyandara masy haleluya di dalam mori dalam masy kiri amaya Sungguh besar kasih Allah kepada kami. Tak pernah dibiarkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah dilupakan. Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Ya itu terjadi dalam kehidupan kami sepanjang dalam perjalanan kami semuanya. Kami percaya, kami datang membawa kemenangan daripada Engkau Tuhan. Susah hati, kecewa, Tuhan kuburkan semuanya itu. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang penuh dengan sukacita. Kami percaya hari ini Tuhan, bagian kami sudah kami lakukan, memuji besarkan bagi nama-Mu. Saatnya adalah bagian-Mu Tuhan, koreksi dalam kehidupan kami, tegur kami, insafkan kami, bawa kami dalam kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh siap untuk dengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang siap dengar firman Tuhan, yang percaya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Haleluya, shalom. Berapa banyak yang diberkati Tuhan hari ini. Lama tidak jumpa, tapi banyak perbedaan dan perubahan yang signifikan ya. Sekali lagi saya percaya saudara selalu akan menjadi sumber dan inspirasi dalam kehidupan kita semuanya. Ya, saya selalu bilang dengan Pak Gembala, gereja ini telah menjadi inspirasi besar buat gereja saya juga. Sewaktu gereja ini mulai dibangun yang ini kalau nggak salah, itu langsung hati saya bergejolak. Saya nanya, saya langsung sama Tuhan. Ngobrol, Tuhan, why kapan saya bisa lakukan itu? Nggak lama loh saudara, semuanya itu berjalan dengan sesuai dengan. Saya nggak ngerti apa yang Tuhan mau rencanakan dalam hidup saya. Tiba-tiba saya dipanggil ke Korea dan tiba-tiba di Korea juga. Berkat Tuhan itu mulai muncul saudara. Dan dia bilang ini buat bangun gereja. Waktu kami cairkan ya itu adalah sesuatu yang saya bilang cukup lumayan. Karena kami harus mempertanggungjawabkan itu semuanya. Dan izin gagal. Dan akhirnya ya waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Hari yang Tuhan berikan buat kita bukan rancangan kecelakaan tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah hari ini adalah kunci untuk kita dibentuk sama Tuhan. Kenapa Tuhan mau pakai kunci buat saudara untuk dibentuk? Karena banyak manusia yang gak suka dibentuk saudara. Karena dibentuk itu sakit, dibentuk itu susah, dibentuk itu mungkin pedih saudara. Sama seperti kita, ketika kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh itu berat banget. Kita semua sudah dapat keselamatan. Pak, Bu, kita sudah terima keselamatan. Tapi saat ini keselamatan itu bisa gak terpelihara sampai finishing well. Sampai kita berakhir, sampai Tuhan panggil saudara, sampai Tuhan tinggalkan kita. Dan dia jemput kita sudah masih dalam keadaan orang percaya atau tidak. Ragu-ragu saya, jangan-jangan kita bukan lagi menjadi orang yang percaya.
Karena firman Tuhan sendiri katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Yang awal akan menjadi yang akhir, yang akhir akan menjadi yang awal. Awalnya saudara jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, tapi ketika ada masalah, ketika ada benturan, ketika ada gesekan, percaya saudara mundur. Nggak bisa saudara. Jadi hari ini bagaimana Tuhan mau bentuk kita. Pasti ada sesuatu yang sakit dalam kehidupan kita. Maka Tuhan bilang mengikuti Tuhan itu ada 3. Yang pertama sangkal diri. Nggak bisa pikul salib saudara. Artinya saudara mengutamakan segala-galanya harus Tuhan. Apa-apa harus Tuhan. Benar boleh. Tapi paling penting adalah sangkal dirimu. Apakah engkau bisa menyangkal dirimu? Artinya kesukaan, habit dalam kehidupan kita. Kesukaan dalam kehidupan kita. Hobi dalam kehidupan kita dipatahkan. Digugurkan. Dilepaskan. Ditinggalkan. Saudara tahu? Rokok itu awalnya apa? Karena dilatih terus hidup kita dengan rokok. Artinya kita sudah jadi kebiasaan. Kalau rokok itu menjadi latihan kita, jangan sampai saudara berpikir bahwa rokok itu akan terlepas selama saudara terus latih rokok itu. Manusia ini penuh dengan latihan saudara, apa saja dilatih. Orang yang bisa lompat sana lompat sini, dia bisa akrobatik semua seperti ini. Mereka bisa jadi pembalap seperti ini dan seperti itu. Itu karena dilatih. Petinju bisa kuat beberapa kali pukulan-pukulan karena dilatih. Tubuh kita ini dikenal dengan dilatih. Saudara bisa naik sepeda dari sini ke Bogor, dari Bogor balik lagi kuat luar biasa. Karena apa? Dilatih. Tubuh ini mengenal sekali dengan namanya dilatih saudara. Kalau kita dilatih dengan pengampunan, dilatih dengan mengasihi, dilatih dengan mengampuni, saya percaya saudara akan mudah untuk menyangkal diri saudara. Kenapa kita nggak bisa menyangkal diri kita? Tetap saja. Awal di gereja mungkin kita orang baik-baik, orang yang sehat-sehat. Tetapi ketika di luar, apakah kita bisa terbukti jadi orang yang baik? Ibadah bukan 2 jam di tempat ini, tapi 22 jam setelah saudara keluar dari gereja ini. Senin sampai Sabtu, apakah kita sudah bisa jadi bukti? Jadi garam, jadi terang dunia. Garam dan terang tidak dipakai di gereja saudara. Sekali lagi, garam dan terang tidak dipakai dalam gereja. Tapi ketika kita di luar gereja, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang menunjukkan Kristen yang sejati. Makanya dibilang namanya dibentuk itu gak gampang. Ya, proses saudara. Dan waktu diproses itu sakit saudara. Dan saudara seringkali mau protes. Tenang, waktu Tuhan proses. Kita jangan protes karena Tuhan membuat hidup kita sukses. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6 kita baca sama-sama. Klik. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap dan seterusnya sampai pulang. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah. Ayo sama-sama ke tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dari pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Klik. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya sama-sama. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh engkau harus seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Masakan aku tidak dapat bertindak? Tuhan mau membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bukan nanti. Tapi mulai dari sekarang. Seketika saudara sudah percaya, ketika saudara menerima Yesus, ketika saudara bertobat dalam pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Tadi saya katakan, kita semua berita gembiranya adalah sudah terima keselamatan. Pak, Bu, kita sudah terima keselamatan ketika engkau mengaku Yesus adalah Tuhan. Ketika engkau menjadi satu dengan Kristus dibaptiskan. Ketika engkau beribadah kepada Tuhan, engkau sudah menerima keselamatan. Sama seperti 10 gadis. Mereka awalnya tidak dipilah-pilah menjadi bodoh dan pintar. Tidak. Kenapa saya katakan tidak dipilah? Karena mereka semua dapat undangan. 10 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bodoh dapat undangan enggak? Dapat. Yang pintar dapat, semuanya dapat. Tapi yang parahnya adalah si bodoh tidak mampu mengusahakan.
Si bodoh tidak bisa untuk memelihara. Si bodoh tidak bisa bertahan. Samakah kita seperti saudara yang hari ini dah hadir? Atau jangan-jangan kita begitu setia tiap hari Minggu tidak pernah bolos ibadah. Tetapi dalam hitungan iman, dalam hitungan karakter rohani, pertumbuhan iman saudara nggak layak. Saudara akan kehabisan bensin di tengah jalan. Saudara akan kehabisan tenaga. Maka saudara bilang apa? Tuhan, kok setiap kali aku disakiti, aku mengampuni terus capek nih Tuhan. Betul gak? Tuhan kalau kayak gini terus saya kok mengalah terus capek Tuhan. Tuhan kalau kayak gini kok orang mah enak banget ngomongin saya gak pernah bisa ngomongin mereka. Capek nih Tuhan. Tuhan kalau kayak gini hidup menderita terus capek nih Tuhan. Dan inilah yang akan mengakhiri perjalanan keselamatan kita. Kenapa kita gak bisa finishing. Kenapa kita gak bisa berakhir dengan kemenangan. Tadi saya katakan, iblis tidak tinggal diam Pak, Bu. Iblis tidak tinggal diam untuk saudara digoyahkan, diguncang. Supaya saudara lemah. Tadi saya katakan gesekan bisa dari dalam, gesekan bisa dari luar. Kita belum melawan penghulu-penghulu darah. Ya kan? Penguasa-penguasa dunia. Yang sifatnya roh, yang mengalahkan kita dengan roh. Artinya ada intimidasi roh dalam kehidupan kita. Itu belum terjadi. Kita masih masalah ekonomi. Masalah karakter, ya, masalah hati, masih masalah itu. Ketika kita tidak dapat hal yang baik, itu kan masalah karakter, masalah hati, penerimaan. Tapi masalah ancaman-ancaman yang ke depan nanti, itu jauh lebih berat. Maka hari ini kita harus menjadi orang yang hebat saudara. Klik. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dibentuk Tuhan artinya proses di mana Tuhan membentuk baik secara fisik maupun spiritual. Sesuai dengan kehendak kita, kehendak pendeta, kehendak Tuhan. Kamu gak akan pernah dikalahkan masalah wanita karena kamu memang engkau cukup kuat, engkau cukup setia dengan pasanganmu. Engkau tidak dihajar dengan wanita, tapi engkau dihajar dengan keuangan. Mungkin kau gak dihajar dengan keuangan karena keuanganmu cukup memadai dari muda 7 turunan, 7 tikungan, 7 belokan. Engkau terkenal dengan orang yang kaya raya. Gak bakal dihajar dengan keuangan. Tapi engkau diproses dengan wanita. Berapa banyak orang yang kaya raya jatuh karena perempuan. Maka saya katakan hal yang seperti itu iblis tahu. Ingat dia punya ilmu yang sudah terlalu hebat. Ilmunya sudah ribuan tahun. Adam dan Hawa saja diuji, manusia pertama yang Tuhan ciptakan saja teruji, apalagi kita. Betul gak? Kita gak lepas dari ujian Pak, Bu, kita gak lepas. Maka kedekatan kita dengan Tuhanlah yang membuat kita bisa mampu bertahan. Ujian gak datang langsungnya datang yang berat. Ujian itu datang yang kadang-kadang gak kita pikir. Gak kita sangka-sangka. Ya gak kita kira-kira kok kayak gini aku bisa jatuh. Padahal ini gak pernah aku mainkan seperti ini. Ujian itu gak datang yang langsung berat Pak. Yang datang manis lalu nanti belakangnya pahit. Kalau ujian datangnya pahit lebih dahulu, berat lebih dahulu, saudara udah tinggalkan. Ujian itu datangnya kadang-kadang penuh dengan tipu muslihat. Hati-hati, bilang sama kiri kanan, hati-hati. Diujinya itu bukan segala sesuatu yang sudah kamu hari ini bisa bertahan. Keuangan, karena kamu kaya gak mungkin kamu diuji keuangan. Karena uang kamu melimpah. Tapi bisa saja diuji dengan keluarga. Diuji dengan wanita. Dan hari-hari ini fisik dan spiritual itu menjadi bagian masuk dalam ujian dalam kehidupan kita. Karena ini memunculkan karakter. Klik. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan selalu memiliki rencana dan tujuan bagi setiap individu dan menciptakan manusia dengan tujuan yang mulia. Jadi lagi-lagi Tuhan memprosesmu untuk menjadi tujuan yang mulia. Nggak serta-merta Tuhan jadikan kita hanya menghabiskan beras di Indonesia. Menghabiskan beras di bumi ini. Bukan. Tapi ada sesuatu dalam hidup saya ada rencana Tuhan. Bilang sama-sama, dalam hidup saya ada rencana Tuhan. Walau prosesnya itu berat, prosesnya kita nggak ngerti, prosesnya kita kok bisa-bisa. Saya itu dulu bukan orang Kristen, kok sekarang jadi orang Kristen ya. Dulu saya ini bukan pelayan Tuhan, kok sekarang saya jadi pelayan Tuhan. Dulu saya nggak mau jadi pendeta, kenapa kok sekarang jadi pendeta ya? Jadi serta-merta semua yang menjadi langkah-langkah kehidupan kita, itu sudah ada endingnya. Kita nggak bisa memilih, kita nggak bisa protes.
Tuhan saya itu dulu, aduh saya suka ngeledek-ledek nama Tuhan loh. Kok sekarang jadi orang percaya ya? Paulus lebih hebat loh saudara, pembunuh anak-anak Tuhan. Ratusan anak-anak Tuhan dibunuh Paulus. Tapi saudara bisa lihat perkembangan diri Paulus, dia jadi orang yang luar biasa. Dalam kitab Injil mulai dari 27 kitab yang ada di perjanjian baru, 13 diantaranya Paulus yang tulis. Seorang penjahat bisa menulis firman yang jadi berkat buat kita. Seseorang yang luar biasa loh. Maka saya katakan waktu Tuhan mau bentuk, bukan bentukan manusia yang bisa berubah. Tapi bentukan Tuhan tidak bisa berubah. Periuk yang udah jadi dirubah, hancur saudara. Kalau saudara sudah jadi Gucci yang mahal, Gucci yang bagus. Orang bilang apa? Saya mau rubah. Bisa nggak? Nggak bisa. Maka kita kalau yang udah jadi berubah, hancur. Bilang kiri kanan. Tuh, lu kalau sudah jadi pelayan Tuhan berubah, hancur hidup lu. Bener hancur. Apalagi sudah jadi pendeta, saudara. Hidupnya ngawur, hancur. Cur. Karena ini gak berlaku buat hanya jemaat. Enggak, hamba Tuhan juga. Ketika Tuhan sudah bentuk, dia sudah dibuat hebat. Sebagai WL, sebagai pemain musik. Sudah luar biasa pokoknya. Tapi hidupnya kacau balau. Dia cuma manipulasi. Kamuflase. Hal-hal yang seperti ini muncul dari anak-anak Tuhan yang zaman sekarang. Kehidupan di dunia ini dia masih berantakan. Mabok iya, ngebut-ngebutan iya, ngegele juga. Sudah bisa bayangkan, tapi minggu dia jadi anak-anak Tuhan yang kelihatannya potret. Hati-hati. Bilang kiri kanan, hati-hati. Kadang-kadang orang bilang apa? Main musik tapi nonton porno jalan terus. Bilang kiri kanan lagi, hati-hati. Tuhan itu gak bisa ditipu-tipu. Manusia boleh kamu tipu-tipu. Pendeta boleh kamu tipu-tipu. Gembala boleh kamu tipu-tipu. Tapi Tuhan no tipu-tipu. Bilang kiri kanan lagi, Tuhan no tipu-tipu. Kalau mau hancur silakan. Kau udah diberkati Tuhan, udah sukses. Keluargamu diberkati, suamimu diberkati. Tapi engkau macem-macem. Yang cowok kena gayung loping, Hello Kitty. Yang pria, yang wanita tergoda dengan Doraemon, hati-hati. Selesai. Kamu yang sudah bangun begitu susah payah. Tapi ketika dunia perselingkuhan, dunia narkoba, dunia perjudian yang kau lakukan. Udah banyak. Contohnya gak usah diceritain lagi, udah banyak. Dia hebat dipakai Tuhan, tapi tiba-tiba itu jatuhnya jauh lebih sakit ketika engkau lagi diproses, beda. Maka hari ini bilang sama suamimu, sama istrimu, jangan macem-macem. Cukup semacem. Coba-coba sama Tuhan saudara. Karena memang hal ini, kenapa saya harus khotbah tentang hal ini? Padahal khotbah kedua bukan ini. Ini yang khotbah pagi loh saudara. Khotbah kedua beda. Tapi kalau saya hari ini bicara seperti ini dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu, banyak rumah tangga yang kelihatan hebat, luar biasa. Kita bukan sedang framing, sudah bilang kiri kanan. Bukan framing bilang. Banyak orang keluarga Kristen itu framing, saudara. Tahu framing? Tahu nggak? Kita ini banyakkan framing, saudara. Cuma manis, baik dilihat di luar, tapi di dalamnya hancur. Dibentuk Tuhan tidak sedemikian, saudara. Dibentuk Tuhan rasa takutnya lebih sungguh-sungguh lagi. Setelah dibentuk Tuhan, kan saya katakan, Gucci yang udah jadi baik, ketika kita mau rubah, nggak akan pernah bisa. Kecuali dihancurkan lagi, dileburkan. Dan itu rasanya lebih sakit. Maka hari ini kalau kamu cinta dengan keluargamu, sayang dengan keluargamu, jangan main judi, jangan main wanita, jangan korupsi, jangan lakukan apa-apa. Sayangi mereka. Berapa sih kita makan kalau kita satu kali makan? Paling 1 suap. Jangan sampai seperti apa? Tuhan menyertai kita sampai di sini. Tahu kan? Tuhan menyertai kita sampai di sini, Tuhan menolong kita. Yang saat ini di KPK. Namanya keren banget. Tuhan bersama kita, tapi sampai di sini Tuhan bersama kita. Saudara, aduh saya rasa sakit banget itu rasanya. Cuma saya katakan ya itulah. Kalau kita nggak mau takut sama Tuhan, main-main sama Tuhan, itu yang terjadi. Klik.
Awalnya ini kita seperti ini. Barang-barang yang tidak bernilai, barang-barang yang tidak berharga. Sadar nggak kita adalah barang-barang yang tidak berharga seperti ini? Emas dulu cuma butiran-butiran biasa. Kayu yang gelondongan yang biasa. Besi-besi yang biasa. Kulit yang biasa. Tapi setelah Tuhan di tangan orang yang ahli, di tangan orang yang punya kompetensi, di tangan orang yang hebat, di tangan orang yang ingin memuliakan saudara, klik. Ini yang terjadi. Behong. Sesuatu yang jadi mahal. Sesuatu yang tidak bisa diukur lagi. Uang kita pun membelinya berat sekali. Kenapa? Karena sudah diubah. Hidupmu juga harusnya sedemikian. Kita sudah dipelihara, sudah diperbaiki, sudah diproses. Kita sendiri yang nyemplung ke dalam dosa. Kita sendiri yang bawa diri ke dalam dosa. Ingat, manusia jatuh dalam dosa bukan karena Tuhan. Tapi pilihan hidup. Free will. Ingat, hati-hati. Kita jatuh ke dalam dosa, kita mau bikin dosa, kita mau hancurkan keluarga. Free will. Kita merusak diri kita mau kotori diri kita. Free will. Bukan Tuhan lagi, tapi keputusan dirimu. Tuhan bilang, kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Tuhan sampaikan itu kepada Hawa. Tuhan sampaikan itu kepada Adam. Tuhan sampaikan loh, kalau kamu makan, kamu akan mati. Tuhan sendiri ngomong sama Adam dan Hawa. Tapi dia coba-coba. Dia pikir Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih. Betul, sebelum engkau jatuh ke dalam dosa, Tuhan Maha Pengasih. Dia mengampuni dosamu yang lalu. Bukan dosamu yang sekarang. Makanya saya bilang kita bertobat bukan beli obat. Kalau bertobat sekali untuk selama-lamanya, beli obat boleh bolak-balik. Halo, tanya kiri kanan, kamu beli obat apa bertobat sih? Hari ini minta ampun, minta ampun, minta ampun. Padahal lebaran udah selesai. Minta maaf terus. Saya katakan memang kita perlu mengampuni. Tetapi kalau untuk orang-orang yang kadang-kadang sengaja untuk menggunakan pengampunan itu sebagai permainan. Pengampunan itu sebagai sesuatu yang kidding, saya katakan hati-hati. Klik. 1, 2, 3, baca sama-sama. Kurangnya komitmen, sama-sama bilang komitmen. Yang sungguh-sungguh kepada Allah. Nggak ada komitmen, kenapa dia selingkuh? Dia lupa waktu diberkatin, dia udah komitmen. Sekarang bini berubah. Habis sih dia begitu, dulu kan apa? Suka dan duka, sakit maupun sehat, miskin ataupun kaya. Itu cuma berlaku waktu pemberkatan. Betul emang boleh amin. Tapi ketika sudah menikah, lihat istrinya udah badannya bapindo, badan pinggul double. Istrinya dikatain ikan paus. Tergandengan. Cintanya udah berubah. Justru yang bikin Anda jadi ikan paus, yang bikin Anda jadi bapindo, itu karena anak-anak kita. Tapi saya aneh lah, kadang-kadang anaknya 5. Bilangnya udah gak cinta lagi. Masa sih gak cinta anak 5? Saya bilang inilah orang yang gak pernah dibentuk sama Tuhan. Dibentuknya cuma di luarnya doang. Framing. Ada orang Kristen jangan framing saudara. Kurangnya komitmen saja kamu itu. Ya, karena kamu tuh gak konsekuen dengan apa yang sudah menjadi keputusanmu. Maka waktu kamu diberkati di gereja, itu dipakai sungguh-sungguh. Anak-anak muda saingan ini besar berat saudara. Lalu apakah hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan tidak mengalami proses, tidak melalui pembentukan? Lewat saudara. Klik. Daniel, Yusuf, Musa, Daud, Ayub tidak akan pernah menjadi pribadi yang unggul. Tidak akan menjadi pribadi yang hebat kalau tidak mengalami pembentukan Tuhan. Betul nggak? Ayub, kenapa dia bisa berhasil? Dia punya kembali anak yang 10 yang pernah hilang. 10 dikembalikan. 3 diantaranya gadis yang sangat cantik di negeri itu. Setelah 3 anak perempuan yang pernah dia miliki. Kezia, Keren, Hapuk, Yemima adalah salah 3 anak yang sangat luar biasa yang dilahirkan Ayub kembali. Kalau saudara lihat Ayub pasal 42, kita melihat bagaimana Ayub dikembalikan lagi 2 kali lipat dari apa yang dia pernah dimiliki. Ingat 2 kali lipat karena awalnya dibentuk dulu sama Tuhan.
Makanya kalau dibentuk itu sakit, tapi selesai pembentukan engkau diberkati. Selesai pembentukan engkau diberkati. Waktu awal begitu sakit. Tapi jangan sampai Tuhan sudah buat engkau luar biasa, engkau sendiri yang cari gara-gara. Lagi-lagi apa? Free will. Pilihan. Mau bikin dosa gak bikin dosa itu pilihan. Ingat baik-baik, klik. Karisma bisa bikin orang berada di atas. Tapi karakterlah yang membuat orang bisa bertahan di atas. Amin. Karisma bikin orang, terkenal, dia hebat, dia luar biasa. Dia sering kasih sumbangan buat gereja, betul. Dia punya karisma. Tapi dia mampu gak mempertahankan ketika dia sudah jadi berkat. Kemudian dia tetap menjadi contoh berkat. Sedikit. Banyak yang gagal. Karisma bisa bikin orang berada di posisi atas. Seketika dia diberkati Tuhan. Cuma karakterlah yang membuat dia bisa bertahan. Karakterlah yang membuat dia bisa tetap. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan jadi Yudas-Yudas baru yang meninggalkan Tuhan demi kekayaan, demi kepopuleran, demi kesuksesan, demi keegoan. Ini harus kita patahkan. Klik. Kita baca sama-sama, ini menarik sekali. 1, 2, 3. Hidup orang percaya dibentuk oleh Tuhan menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Tidak peduli apapun latar belakang. Seperti apa pandangan orang tentang kita. Satu hal yang pasti, Allah telah menyiapkan indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Betul nggak? Ini waktu di mana Tuhan membuat keindahan dalam rencana Tuhan dalam hidupmu. Ayo, ngapain kita ke gereja kalau kita nggak memulai dengan pertobatan yang sungguh? Cuma buang-buang waktu. Ngapain kita ibadah kalau kita nggak ada perubahan karakter? Buang-buang waktu, bangun pagi-pagi berat saudara. Saudara pasti jam 5 sudah siap-siap untuk berangkat. 5:30 mestinya waktu ini adalah waktu kita bisa istirahat tidur panjang. Tapi kita bangun untuk kita cari Tuhan. Sayang setelah ada di dalam gereja kayak engkau gak ketemu sama Tuhan. Hatimu gak pernah engkau siapkan buat Tuhan. Khotbah begitu luar biasa tapi tidak pernah mengubah. Gak ada artinya. Iblis yang curi loh saudara. Hati-hati. Mulut perkataan kita itu dimulai dari pembentukan kita sering ke gereja. Kita ke gereja bukan cari berkat. Sekali lagi, ke gereja bukan cari berkat. Tetapi ke gereja kita mengucap syukur 1 minggu Tuhan telah memberkati kita. Jangan, maka dikatakan Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan apa dikatakan? Bukan dengan apa yang kita akan miliki. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan. Bukan dimulai lagi, tapi ditambahkan. Ini yang saudara beda ya, ditambahkan sama dimulai saudara. Kenapa orang seringkali gak mau dibentuk Tuhan? Klik. Kenapa? Karena dia percaya, saya mah gak bisa, saya mah pasti gagal. Orang tua saya aja gak bisa ngatur saya, apalagi Tuhan. Saya tidak mampu, saya gak bisa Pak. Itu saya kalau kerja itu saya entertain Pak. Kalau tamu minta mabuk, ya udah ikut mabuk. Kalau tamunya minta cewek, ya udah saya cariin. Habis gimana? Saya kerjanya entertain Pak. Bela diri biasa. Percuma lah Pak. Ma bapak saya juga kayak gitu. Gak bakal saya berubah Pak. 7 turunan, 7 tikungan, 7 belokan. Gak berubah Pak. Mak saya aja ke gereja rajin Pak. Tapi mulutnya saya sambal geledek aja kalah. Sambalnya Bu Kokom pedas. Gak ngelawan katanya. Mak saya lebih pedas. Percuma. Saya udah coba Pak. Saya ngilangin rokok, nggak hilang-hilang. Yang malah saya nambah Pak. Saya rokok juga, nge-vape juga Pak. Aduh, saya sudah pernah coba. Udah tidak tergiur dengan judi. Tapi sekarang saya judol Pak. Saya takut Pak, kalau saya nggak ikutin bos punya kemauan Pak. Saya mau kerja di mana lagi, umur saya sudah 50 Pak, udah tua Pak. Kerja nggak bakal dapat lagi. Akhirnya jatuh lagi dalam dosa. Saya lemah Pak. Saya nggak boleh lihat Pak. Itu kambing ke baju aja saya aduh suka banget Pak. Saya lemah.
Tidak mungkin Pak, nenek saya dulu dukun, kakek saya dulu dukun. Nggak mungkin saya lepas dari paranormal. Paling-paling juga saya cuma jadi parabola. Saudara-saudara, berapa banyak kata-kata ini seringkali diucapkan. Saya udah coba, percuma. Saya takut. Saya ini lemah orangnya. Lingkaran-lingkaran ini dibuat setan untuk kita jatuh. Klik. Seringkali kita tidak memahami proses pembentukan yang Tuhan kerjakan. Namun seketika kelak kita akan bersyukur karenanya. Kita nggak tahu hari ini kita diproses, dibanting, diangkat, dibanting, diangkat, dibanting. Padahal hatimu sudah banyak buat Tuhan. Korbankan dirimu buat Tuhan. Uangmu buat Tuhan. Tapi proses hidup terus melingkar-melingkar. Enggak apa-apa. Memang Tuhan mau buat itu seperti itu saudara. Hati-hati makanya saya bilang. Kita nggak tahu ending kita. Betul nggak? Kita semua nggak tahu ending kita loh. Tapi biarlah Tuhan yang kerja. Kalau Tuhan sudah buka nggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah tutup nggak ada yang bisa buka. Amin. Kenali waktu dibentuk sama Tuhan sakit. Amsal 27 ayat 17 bilang apa? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pasti untuk kita berfungsi, untuk kita berarti, untuk kita dipakai. Proses itu jalan terus. Bilang sama kiri kanan, proses itu jalan terus. Enggak masalah sama jemaatnya, kamu masalah sama pelayannya. Enggak masalah sama pelayannya, kamu masalah sama ibu gembalanya. Enggak masalah sama ibu gembala, sama bapak gembala. Enggak sama bapak gembala, sama majelis. Enggak majelis, sama tukang parkir. Kamu kecewa ke gereja gara-gara tukang parkir. Akhirnya kamu gak ke gereja lagi. Enek gak tukang parkir, misalnya seperti itu. Pokoknya itu terus, kamu gak, udah gak enak di Katariso. Pindah ke gereja yang GBI Ono, enak GBI Ono. Pindah lagi GBI Ono. GBI Ono juga dibilang apa? Enak sih, tapi pelayannya sombong-sombong. Ngeliat saya sinis-sinis. Gila, gereja baperan merepot saudara. Semua dibawa ke perasaan. Ngeliat orang kagak senyum sama dia, dibawa perasaan. Mudah-mudahan jemaat di sini nggak ada ya, nggak ada satu maksudnya kayak gitu. Jadi ke gereja lagi, karena nggak enak sama pelayannya, dia bilang apa? Nggak enak gerejanya, bapak gembalanya sombong, salamannya aja, kayak orang apa gitu. Pindah gereja lagi, dia udah gereja 1 tahun 5 gereja dipindahin. Dia muter aja, dia cari gereja yang cocok. Gereja itu bukan cocok-cocokan, gereja itu sama Tuhan saudara, amin. Bilang kiri kanan, gereja itu bukan cocok-cocokan. Kenapa sih gereja kok pakai perasaan? Justru ketika kamu dikotbahkan seperti itu, kamu mau diubah. Kamu mau diproses, kamu tuh orang yang keras. Makanya perlu firman Tuhan yang kayak gitu. Kalau firman Tuhan diberkati. Jemaatnya lama-lama, aduh Tuhan diberkati mulu Tuhan. Waktu diproses kamu kaget. Bagus sih berkat itu bagus. Tapi berkat itu bukan tujuan utama. Bilang sama-sama, berkat bukan tujuan utama. Kasih karunia itulah tujuan utama kita. Kalau udah punya kasih karunia, berkat itu menyusul. Amin. Kan pernah kisah kan ada seorang yang mau menumpang di rumahnya. Ada kasih karunia, ada berkat, ada kelimpahan. Dia tawar menawar, siapa yang kita masukin? Kalau berkat dulu nih, kasih karunia gak mau masuk. Kalau kelimpahan dulu nih, kasih karunia juga gak mau masuk. Kalau kelimpahan sama berkat masuk dua-duanya, kasih karunia juga gak mau masuk. Tapi ketika kasih karunia duluan dimasukin, berkat sama kelimpahan ngikut. Bilang sama-sama ngikut. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Makanya siap kamu diproses. Ditajamkan. Gak apa-apa orang ngomongin kita. Kita gak bisa tutup mulut orang yang ngomongin kita. Betul gak? Kita gak bisa tutupin tangan kita cuma 2. Yang ngomongin kita begini, kita begitu. Udah deh capek deh. Lebih baik kita berdoa sama Tuhan. 2 tangan ini kita gunakan berdoa sama Tuhan. Kita doakan Tuhan supaya dia diterima di tempat Tuhan yang di sisinya yang aman. Bukan. Jangan doain Tuhan ampuni. Karena mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Amin. Jangan musuh kita Tuhan doakan supaya dia diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Enggak usah saudara. Kita kan lagi diproses. Waktu diproses itu memang sakit. Tetapi tujuannya lebih luar biasa. Apa dampaknya Pak Yuha kalau kita dibentuk Tuhan? Yang pertama, klik.
Kalau saudara siap dibentuk Tuhan, yang pertama, hidupmu jadi berkat. Sama-sama bilang jadi berkat. Kalau jadi berkat tuh nggak usah kita yang cari, berkat yang ngikutin kita. Kita lihat 2 Timotius 2 ayat 21, 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya, diproses hidupnya, diperubah hidupnya dari hal-hal yang jahat, ia akan, tuh, baca sama-sama. Ia akan menjadi, ia dikuduskan, dipandang layak, dipakai tuannya, dan disediakan. Ingat, kalau siap diproses. Yang kedua, hidupnya lebih kuat. Walau 1000 rebah di sisiku, lah tetap penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, ku goyah. Amin. Makanya lebih kuat. Anjing menggonggong. Amin. Kata Riso, mantap. Kok amin cuma sebelah sini? Jemaat kata Riso, mantap. Yang kedua, ayatnya, klik. Mazmur 23 ayat ke-4 apa katakan? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Aminnya cuma satu, masuk surga langsung. Saudara-saudara, inilah sesuatu yang memang kita harapkan. Perkenanan dengan Tuhan bukan sekedar hanya membuat engkau menjadi indah di bumi, tapi indah bagi kerajaan sorga. Abraham gak berhasil cuma di zamannya saja, tapi sampai hari ini Abraham selalu menjadi disebut dan menjadi contoh. Betul gak? Abraham sampai hari ini disebutkan, Ayub disebutkan karena dia sudah memberikan contoh-contoh yang baik. Ayo hidup kita, jangan buat dirimu sendiri. Tapi anak cucu kita akan melihat kesetiaanmu. Anak cucu kita akan melihat ketaatanmu. Aku mau seperti oma, aku mau seperti opa. Setia, tiap pagi bangun pagi, berdoa, baca Alkitab dan pergi ke gereja. Kenapa sih kita gak lahirkan yang seperti itu? Kekayaan itu bisa habis. Tapi karakter yang engkau bangun mengenal kepada Tuhan, itu akan menjadi bumbu anak-anak kita, cucu kita nanti. Nggak pikir ke situ. Kamu hidup saat ini capek-capek buat siapa? Bilang kan buat anak kan. Tapi anak-anakmu bukan cuma uang yang dibutuhkan, tapi karakter hidup, Pak. Doamu, baca Alkitabmu mana? Bukan cuma setia ke gereja, perubahan sikap, mulutmu, perkataanmu penting, Pak. Khotbah nanti saya sampaikan tentang mulut loh, Pak. Mulut kita itu kadang-kadang stempel. Sesuatu yang akan berlaku. Maka es kemong pakai roti kalau ngomong hati-hati. Ngomong kadang-kadang sejeblaknya blak. Tanpa kita tahu resikonya. Iblis mencuri dari hasil perkataanmu. Jadi kalau ngomong hati-hati. Bu ngomong tentang suami. Pak ngomong tentang istri. Kelewatan sih kalau suami curhat tentang istrinya, aduh gila. Dia udah capek-capek, diceritain lagi. Kalau cerita yang bagus sih mending. Ceritalah istrinya tidurnya ngorok lah, apalah. Istrimu sejelek-jelek engkau tidur gak pernah diceritain saudara. Tapi kita kadang-kadang, makanya saya bilang balok di matamu tidak engkau perhatikan, selubar benang di mata orang lain kau perhatikan. Tapi bukan jemaat di sini, di Bogor. Di sini semua baik-baik. Amin. Saudara udah langsung, aduh siapa nih. Enggak. Ya, karena saudara harus menjadi orang yang keep strong. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Hidupmu lebih diandalkan. Gereja ini perlu orang-orang andalan. Cuma satu. Yang lain enggak. Hidupmu harus jadi diandalkan. Harus saudara, kamu ngapain gereja lama-lama gak jadi andalan? Main bola selalu jadi cadangan, mau main bola? Pemain terkenal tapi di cadangan terus.
Tiap hari jadi jemaat, gak pernah jadi apapun. Dulunya kamu jadi apa sebelum jadi WL? Kamu cocok sih kalau jadi anaknya Pak Haryanto. Mirip. Enggak, dulu jadi apa? Tamburin. Tukang parkir. Bayangin lo, di gereja bener sini. Jemaat biasa, hari ini jadi WL. Ya, karisma kamu jadi hamba Tuhan sih ada. Bener saya ngomong, karisma kamu ada. Cuma kalau kamu gak melakukan, kamu gak jadi apa-apa. Emaknya bilang, enak aja dong gue mau jadi dia direktur. Suruh jadi pendeta. Manusia boleh menduga-duga, tapi Tuhan yang menentukan. Dari mimbar loh, tuh di video loh, kamu jadi pendeta. Ya, karena karismanya ada. Tinggal dia bentuk karakter dia. Kalau dia gak mau diubah, dia gak jadi apa-apa. Tetap. Bahkan WL pun juga sebentar aja. Cielah Bapak nubuatin. Tapi saya pikir memang harus demikian. Kita kan mau jadi lebih. Masa jadi jemaat terus nanti mati tetap juga jemaat. Terus harus kita meningkat. Kecuali yang sudah ada umur lah cukup lah. Ya. Tapi kalau anak-anak muda harus ada estafet. Gereja udah dipersiapkan loh. Tadi Pak Gembala cerita, aduh Pak Yuel bangun ini gak gampang. Bangun ini susah. Bukan cuma dana, izin. Izin saudara 2 tahun lebih, 3 tahun lebih ya. Berapa? Sudah hampir 10 tahun. 14 tahun. Saya ngelihat aja langsung jadi 4 bulan. Ya mungkin saya pikir kalau di sana mungkin masih bisa ada ini ya. Di tengah jalan kami 4 bulan kami bangun. Hasil dari ini gedung ini jadi hasilnya. Waktu saya khotbah saya lihat, wih Pak Haryanto sudah bangun nih. Saya punya tantangan, gejolak dalam diri saya, bukan dengan jemaat. Saya bilang, Tuhan saya harus bangun. Apapun, kalau memang harus mobil saya jual, saya bangun. Bener loh, 4 bulan kami jadi. Jadi saya bilang, bersyukur kalau Anda sudah 14 tahun, ini air matanya udah seember. Diketawa orang satu ember, bener. Ada yang pernah menangis buat gereja sini? Terlalu gak pernah nangis. 14 tahun saudara. Ya kalau kalian saat ini udah tinggal menjadi penikmat dan saya bilang, papi saya membangun, membeli tanah begitu besar di Cendrawasih. Waktu mati dia bawa, kami yang terusin. Nanti saya mati, saya bawa, enggak juga. Jemaat yang terusin, ayo bangun. Yang penting jadi rumah Tuhan, betul gak? Kita akan berakhir kok. Umur saya aja udah mau 56, tua ya. Padahal dari pelayanan 40 di sini ya, 56 loh saudara. Kayaknya udah 4 tahun lagi 60 tua juga. Tapi tahun depan saya punya cucu. Ya, hidup lebih diandalkan. Memang harus demikian. Yohanes 13, pemain musik saya undang. Klik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat telah ku perbuat kepadamu. Ini hasil pembentukan Tuhan saudara. Terus apa dikatakan? Aku berkata kepadamu sesungguhnya hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau ini paling penting yang saya highlight ini. Jika kamu tahu semua ini, jika kamu ikut apa yang Tuhanmu lakukan. Kalau gak ikut berarti tidak bahagia. Mau bahagia? Ikut jalannya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tundukkan kepala kita semuanya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita percaya kasih janji Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Sehingga memimpin dalam kehidupanmu. Ini bukan kebetulan. Kalau firman Tuhan menyampaikan hari ini bukan kebetulan. Ada rencana. Di mana engkau hari ini gak suka untuk dibentuk. Engkau mau jadi jemaat biasa-biasa aja. Engkau suka dengan comfort zone. Engkau suka di zona nyaman. Sudah gak mau bikin apa-apa. Yang penting saya ke gereja, saya orang Kristen. Itu aja. That's enough. No, itu bukan that's enough saudara. Kamu harus lebih better. Harus lebih baik. Engkau harus bisa diandalkan. Tuhan berikan kita perintah.
jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu bukan cuma omon-omon, tapi sesuatu yang harus dikerjakan. Oh Jesus. Tiada pernah kurang. Mari kita berdiri bersama-sama. Angkat tangan kita. Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Pasti langit tanpa surga. Walau hari ini Indonesia tidak sedang baik-baik, ekonomi kita juga tidak sedang baik-baik, tapi kasih Tuhan selalu baik. Kasih Tuhan selalu baik. Pelihara hidupmu. Oh Jesus, haleluya. Angkat tanganmu. Mari sama-sama katakan. Oh, haleluya. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Benar Tuhan, walau 1000 rebah di sisi kami Tuhan, apapun masalah dalam hidup kami, kami mau tetap dibentuk oleh-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, firman-Mu yang telah menguatkan kami, firman-Mu juga yang menegur hidup kami Tuhan. Biar kami bukan hanya mendengar, tapi kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, biar hamba-Mu terus diberkati dalam pelayanannya Pendeta Joel Tuhan. Biar apapun yang hamba-Mu kerjakan Tuhan, biar Tuhan berikan hikmat marifat terhadap hamba-Mu Tuhan, baik dalam keluarganya, dalam kesehatannya, juga dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebenarnya kami ingin juga membawa persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Biar persembahan ini menjadi bukti kesetiaan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan persembahan. Yang membawa amplop bisa memberikan amplopnya ke kotak sebelah kanan saya, dan juga bisa menggunakan QRIS yang ada di tembok sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan naikkan satu buah pujian, jangan lelah. Yang mengajar dan menopang
Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom Jemaat GBK Tarizo yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 24 Agustus 2025. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau bisa menggunakan QR barcode yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam di gereja. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi di gereja lantai 1. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah Youth and Teen atau KAG setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Ibadah KM2 dilaksanakan 1 bulan sekali, setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Untuk tempat akan diinformasikan lebih lanjut. Ibadah WBI dilaksanakan setiap hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore di gereja. Komsel Poros Indah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus pukul 7:30 malam di rumah Bapak Susanto Alfon. Komsel Poros Gagal dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Agustus pukul 7:30 malam di gereja. Komsel Cipondo dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 September pukul 7:30 malam di gereja. Mari bergabung di ibadah raya pada hari Minggu tanggal 31 Agustus. Ibadah dilaksanakan pukul 7 dan 9:15 pagi. Pembicara di ibadah pertama, PDP Dr. Hendrik Sianipar MAG. Pembicara di ibadah 2, Evangelis Dr. Alfani Mahadewi MTH. GBI Katarizo mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang bertambah usia di minggu ini. Ibu Tina Irawati, Saudari Ferencia Angelina, Saudara Kristianto, Bapak Ketut Supardi, Saudara Steven, dan Bapak Shan Agustinus. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih pada seluruh pelayan yang telah melayani. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, katakan salam Bapak Ibu. Shalom. Baik. Ya, langsung saja kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan yang tak berkesudahan atas kehidupan kami selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa, lewat kebenaran firman-Mu mengajarkan kami bahwa kami seperti bejana Tuhan di tangan penjunan yang siap dibentuk sesuai dengan keinginan dan kehendak penjunan. Demikian Tuhan, hidup kami terus diproses, dibentuk untuk sesuai dengan rancangan Tuhan. Biar Tuhan hidup kami menjadi berkat, sehingga kami menjadi perabot, menjadi keramik yang siap dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang siap dibentuk untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Tuhan terus pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Joel Zakaria. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, penggembalaannya, dan lewat pelayan hamba-Mu ini Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga turut bersuka cita Tuhan buat rekan-rekan kami ulang tahun minggu ini. Buat Ibu Tina Irawati, Saudari Ferencia, Saudara Kristianto, Bapak Ketut Supardi, Saudara Stephen, dan Bapak San Agustinus. Kiranya panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan cita-citanya, tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Kebajikan dan kemurahan belaka menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan berdoa buat Gereja Betel Indonesia Jemaat Kata Rejo yang berdiri teguh hingga saat ini bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi karena semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena pertolongan kuat kuasa Tuhan. Gereja ini berdiri teguh Tuhan hingga saat ini, bahkan melakukan pembangunan gereja yang saat ini sudah tahap finishing Tuhan. Biar Tuhan tolong Bapak sehingga gereja ini, proses pembangunan ini selesai sudah dengan kehendak Tuhan, sudah dengan waktu Tuhan yang tentukan. Kami percaya Tuhan ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan siapkan atas gereja ini Bapak. Karena itu biar Tuhan kami bersatu hati terus Tuhan. Mulai dari jemaat, pengurus sampai gembala jemaat. Kami sama-sama dibentuk Tuhan. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan. Biar kami turut Tuhan setia dan taat untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati terus Tuhan setiap kegiatan yang ada, baik itu ibadah raya maupun ibadah-ibadah komisi. Biar hadirat Tuhan, lawatan Tuhan terus menyertai setiap umat-umat-Mu Tuhan yang hadir, yang mencari Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap orang yang berseru-seru datang kepadamu Tuhan, Engkau akan memulihkan, Engkau akan memberkati setiap kehidupan kami. Biar kami Tuhan semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan, semakin giat, semakin terus mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Tuhan biarlah hikmat marifat terus Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Gembala kami yang Tuhan siapkan jadi pemimpin gembala di tempat ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk membawa kami semakin cintakan Tuhan, semakin hidup dewasa di dalam Tuhan. Sudah dengan visi Tuhan yang taruh atas gereja ini untuk mempersiapkan umat yang kudus kepunyaan Allah. Terima kasih Bapa yang baik sehingga umat-umat-Mu Tuhan terus bertumbuh, terus hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Hidup kami tidak stuck Tuhan, sudah firman-Mu Tuhan. Hidup kami mau berdampak Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih Tuhan atas gereja-Mu ini. Kami percaya Tuhan menjadi berkat bagi sekeliling sekitar lingkungan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bawa Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Tanpa terkecuali biar Tuhan terus memberkati, mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Hanya nama Tuhan saja diagungkan, ditinggikan. Dan kami percaya Tuhan jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia. Tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bawa Tuhan bangsa negara kami ke tangan Indonesia. Kami yang kami cintai ini Tuhan ke tangan kasih-Mu. Kami ada di tanah air Indonesia ini Tuhan. Nusantara ini kami berdiri Tuhan. Dilahirkan di tempat ini tidak kebetulan Tuhan. Engkau yang merancangkan Tuhan. Engkau yang membentuk kami Tuhan. Engkau yang mempersiapkan kami. Karena itu Bapa kami dipanggil untuk memberkati bangsa kami Tuhan. Jauhkan dari segala oknum-oknum yang sudah banyak mengutuki bangsa ini Tuhan. Mengutuki para pemimpin. Biar kami Tuhan sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kami dipanggil untuk memberkati pemimpin kami. Memberkati kota kami di mana kami berada. Memberkati kesejahteraan kota kami Tuhan. Biar Tuhan kemuliaan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Engkau memulihkan bangsa kami sekalipun kondisi perekonomian bangsa kami tidak baik-baik saat ini Tuhan. Tapi kami percaya kebaikan dari sorga menyertai Tuhan bangsa kami. Yang terus mengandalkan Tuhan. Yang terus berserah kepada Tuhan. Yang terus berseru. Dan setiap pemimpin kami yang menegakkan keadilan, kebenaran. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Karena ada orang-orang benar, ada hamba-hamba Tuhan yang terus berseru. Biar Tuhan urapan-Mu Tuhan terus menyertai setiap pemimpin kami yang Tuhan percayakan untuk membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang lebih maju, dan bangsa kami siap untuk dipulihkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga bangsa kami ini Bapak semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Bapak yang terbaik dari sorga
turun atas bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan ke tangan kasih-Mu, biar nanti ibadah yang kedua Tuhan tolong sehingga berjalan dengan baik. Terus Engkau pakai Bapa, hamba-Mu Bapak Pendeta Joel Zakaria menabur kebenaran firman-Mu. Sebelum kami berpisah satu dengan lain, biar Tuhan doa berkat yang kami terima meneguhkan iman kami. Baik saudaraku, siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini oleh anugerah dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.